Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om Nama Budaya. Salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Arif Harji Tarigan, STB 4312, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang perlindungan anak pada sistem peradilan pidana anak. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus. Karena itu pembinaan terhadap anak ini diatur pula dalam peraturan tersendiri. Adapun yang kita ketahui, pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih awam atau masih jarang didengar pada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham. Sehingga kadang-kadang memunculkan sebuah propaganda ataupun penilaian bermacam-macam. Malah ada yang lebih fatal bila mana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum itu mendapatkan perlakuan istimewa. Dan ada juga yang lain berpendapat itu yang menganggap bahwasanya anak itu tidak boleh atau tidak bisa dihukum sampai sejauh itu. Hanya saja sebenarnya proses penanganannya diatur secara khusus pada sistem peradilan pidana anak. Baik, selanjutnya itu adalah yang saya jelaskan adalah sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, lalu proporsional dan perampasan kemerdekaan anak. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan itu adalah mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan yang terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun yang dapat saya jelaskan itu, adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembimbingan khusus anak atau yang biasa kita sebut LPKA, serta pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Selanjutnya itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan ataupun kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Baik, selanjutnya adalah anak yang menjadi saksi adalah anak yang berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum, mulai tingkat penyidikan atau penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialami oleh saksi. Baik, yang dapat saya jelaskan saja adalah pada tahapan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik itu wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Yang selanjutnya itu
terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa kita sebut itu ABH. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan yang namanya diversi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang diversi itu. Diversi dalam UU SPP adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana di mana ke proses di luar peradilan. Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Adapun tujuan dari diversi itu saya merangkumnya menjadi 5. Itu yang pertama, mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan. Yang kedua itu menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga itu menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat itu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dan yang terakhir itu yang kelima, perlindungan anak berhadapan dengan hukum tercantum dalam undang-undang. Baik, yang selanjutnya itu yang dapat saya jelaskan itu adalah bahwa terkait dengan penahanan terhadap anak, pada pasal 32 UU nomor 11 tahun 2012 itu tentang sistem peradilan pidana anak adalah dapat saya jelaskan, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan anak itu dapat dilakukan dengan syarat itu yang dapat saya jelaskan itu yang pertama itu umur anak itu paling tidak di atas 14 tahun. Dan yang kedua itu diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama minimal itu 7 tahun atau lebih. Yang selanjutnya itu adalah penahanan terhadap anak ini. Penahanan anak terhadap yang berkonflik dengan hukum ditempatkan pada lembaga penempatan anak sementara atau LPAS, sedangkan tempat anak itu menjalani masa pidananya ditempatkan pada lembaga yang namanya pembinaan khusus anak atau LPKA. Ya, dan yang kemudian itu terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau LPKS. Mungkin penutup dari apa yang saya jelaskan itu, penanganan anak berhadapan hukum itu berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan yang namanya itu adalah penanganan perkara anak, yaitu mengedepankan itu keadilan restoratif. Anak yang berkonflik dengan hukum sebenarnya dapat kita bilang itu merupakan korban dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, serta pengaruh lingkungan di sekitar mereka sangat mempengaruhi. Banyak faktor yang melatar belakangi anak yang melakukan tindak pidana. Itu dapat saya sebutkan itu beberapa. Itu yang pertama adalah pendidikan, usia, pergaulan anak, dan lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Harapan saya dan masyarakat itu dengan adanya UU sistem peradilan pidana ini dapat menjadi landasan bagi para penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan mengenai perlindungan anak pada sistem peradilan pidana anak.
Dimana yang kita tahu itu anak harus membutuhkan dukungan baik dari keluarganya, dari wali, ataupun dari lingkungan sekitarnya dalam menghadapi yang namanya pidana. Dikarenakan anak itu secara mentalitas fisik dan logika itu belum dapat kita lepas untuk menentukan masa depan dia, dan sangat dibutuhkan untuk pembimbingan dalam peradilan pidana anak. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila terdapat fakta-fakta yang saya berikan masih tidak sesuai pada kenyataan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.